Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata yaqinin la syakka fi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah. Berbahagia sekali karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berada di bawah lindungan, naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan merupakan ibadah yang makbul, dan jika ada kekurangan-kekurangan kita memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang singkat ini kita akan mengungkap zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir masuk salah satu di antara 30 inti syariat Islam yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hakikat daripada seluruh ibadah di dalam Islam, baik itu salat, puasa, zakat dan seluruhnya, intinya adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun fungsi yang paling penting di antara zikir itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala, hendaklah ketahui, bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah, tatma'innul qulub, akan menenteramkan hati. Para ahli-ahli fikih membagi zikir itu 3. Ada zikir lisan, ada zikir qalb, hati, dan ada zikir amal. Zikir lisan yang kita kerjakan sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau mengungkapkan afdalul dzikri al-Qur'an. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap qari, terhadap pembacanya. Kemudian dalam ungkapan lain, zikir yang utama adalah la ilaha illallah. Dan pada hakikatnya, apakah zikir lisan, zikir qalb itu akan membawa seseorang pada tingkat ma'rifat yang tinggi, untuk membawanya ke tingkat yang tinggi daripada pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketinggian keutamaan seseorang itu terletak pada kecintaannya kepada zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di samping memberikan ketenangan, ketentraman terhadap jiwa, sehingga jauh dari penyakit stres, jauh dari penyakit insomnia, tidak bisa tidur hanya karena sesuatu, dengan zikrullah akan memberikan ketenangan dan ketentraman. Dan selanjutnya, zikir ini akan meningkatkan pada tingkat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seseorang itu sudah dekat dengan Allah, nanti akan naik kepada mahabbah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sang hamba itu tak usah minta. Ada keretak hati saja nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau minta. Dan minta yang dalam bahasa agama dinamakan ad-du'a, itu juga satu bagian daripada az-zikru. Doa adalah satu bagian dari zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya seluruh doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah ini pasti benarnya bahwa setiap doa hambanya akan diterima. Cuma ada yang diterima di dunia ini, diberikan secara langsung, ada yang diberikan tapi ditunda. Bahkan dalam satu riwayat, ada doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan pada keturunannya yang ketujuh, baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan ada doanya. Itu dialihkan nanti di akhirat. Doanya di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk menjauhkannya dari azab neraka nanti di akhirat sebagai doa, buah dari doanya waktu di dunia. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya doamu akan diijabah oleh Allah. Ini pasti benarnya. Cuma ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang nanti di akhirat baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka dalam kehidupan bangsa sekarang ini, di mana kita melihat ada kurang lebih berapa persen dari penduduk kita ini yang kalau kita lihat rumah sakit jiwa di Indonesia itu makin banyak, isinya makin banyak. Mudah-mudahan dengan membudayakan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan bangsa kita dari segala macam penyakit-penyakit yang membahayakan, terutama penyakit gila, penyakit susah tidur, penyakit macam-macam yang mengancam terhadap jiwa manusia. Marilah kepada seluruh kaum muslimin hendaknya membiasakan diri untuk berzikir kepada Allah, baik berzikir melalui membaca Al-Quran, melalui khataman Al-Quran, surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu, atau berzikir dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau doa-doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Mudah-mudahan kita lebih dekat dan makin dekat dengan Allah, sehingga dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menurunkan rahmat karunia-Nya kepada kita. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah-ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.